Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ternyata naik ke gunung Tuhan, kita mendatangi Tuhan itu tidak serta-merta ketika kita datang, Tuhan tolong aku, jawab doaku. Tuhan langsung bilang, ya anakku, aku jawab doamu. Gak seperti itu, gak sesimpel itu ya. Tuhan sembuhkan sakitku, tapi sampai hari ini masih sakit. Ada apa ya? Di sini di dalam ayat yang ketiga yang bagian B dikatakan, siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan, berarti tidak sembarangan. Zaman perjanjian lama, orang yang berdiri di sini kalau dia tidak kudus, dia disabarati Tuhan ya. Dalam artian kalau hidupnya tidak benar. Makanya sebenarnya banyak gereja-gereja itu yang menekankan orang yang berdiri di sini harus kudus, tidak boleh main-main dengan pelayanan Tuhan. Kalau dia masih menipu, dia masih berzina, hati-hati, jangan berani-berani berdiri di sini. Akibatnya itu luar biasa ya. Kita bisa dipukul Tuhan, kita bisa kena kutuk Tuhan. Orang yang berdiri di sini itu harus orang yang benar-benar mengakui Yesus Tuhan. Kalau orang yang berdiri di sini, pelayanan di sini, penari tamborin, pemain musik, penyampai firman, tapi dia masih melakukan hal yang di luar Tuhan, itu tidak layak bagi Tuhan. Kalau kita berdiri di sini, tapi kita merokok, tapi kita masih suka membicarakan kejelekan teman, masih melawan orang tua, masih mencuri uang, kira-kira boleh nggak? Tuhan terima nggak kalau kita menemui Tuhan? Contoh nih, misalnya saya minta tolong nih sama orang tua saya, kasih saya duit dong. Tetapi setiap hari kerjaan saya melawan orang tua, disuruh tidak menurut, disuruh jadi anak baik tetap jadi anak nakal, kira-kira dijawab nggak doanya? Permintaan saya dengan ayah saya kira-kira dijawab nggak? Misalnya saya minta tolong nih sama teman atau sahabat, saya minta tolong dia deh, dia tolong, kasihan dia, aku nggak punya duit, makan 3 hari, kasihlah aku ini duit, bilang gitu kan. Tapi dia tahu kalau dikasih duit tuh dia tuh bohong, dia nggak ada makan 3 hari. Kira-kira dia minjamin nggak duit itu? Enggak ya, itu pula Tuhan kita. Kalau kita nemuin Tuhan, itu kita harus sungguh-sungguh ya. Di sini dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Jawabannya ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Berarti kalau kita mau kita dijawab Tuhan, yang pertama, hatinya bersih. Tahu bersih, nggak kotor ya. Kalau kita berbicara tentang gereja kita, bersih, disapu, kursi disusun, habis itu apa lagi ya? Di atas nggak ada kotoran. Habis itu jamnya sekarang jam 5, tapi jamnya menunjukkan jam 1, nah diperbaiki. Semua harus rapi, itu berbicara tentang bersih. Jadi bersih hatinya di sini berbicara tentang hati kita. Hati kita, ini bersih tangannya ya, bersih tangannya. Kalau kotor kan kita cuci ya. Mau nggak makan dengan dalam keadaan tangan kotor? Kan mau kan? Ya, ini berbicara tentang bersih tangannya, tindakan kita, sikap kita. Sudah sesuai belum dengan firman Tuhan? Apa yang tidak boleh dalam firman Tuhan? Banyak, baca Galatia pasal 5. Tidak boleh bohong, tidak boleh pemarah, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak macam-macam. Semua yang tidak baik. Tindakan kita, kejujuran kita. Nah, harus jujur ya. Apapun istilahnya ini, apapun akibat dari kejujuran kita. Mungkin kalau kita jujur, kita pasti dimarahin orang tua. Kalau kita jujur sama teman-teman, pasti marah sama kita. Tetap harus jujur ya. Ini berbicara tentang bersih tangan, sikap kita. Tidak hanya tangan kita bersih, tapi sikap kita, tindakan kita harus bersih. Itu syarat kalau mau menemui Tuhan, dan kalau doa kita dijawab Tuhan, dan kalau mau kita menjadi anak yang istimewa di mata Tuhan. Kemudian apa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi semua tahu ya, semua tahu nggak boleh nipu ya, tahu ya, bohongin orang tua, bohongin guru, bohongin kakak, bohongin adik. Dek, tadi kakak terlambat, maaf ya, soalnya tadi kakak sibuk disuruh burung ke sana kemari, padahal cuma duduk nongkrong aja di kafe, lagi minum kopi tertawa sama teman.
dalam ayat yang keempat ini. Yang pertama bersih tangannya, yang kedua murni hatinya, yang ketiga tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, ini salah satu syarat yang terdapat di dalam ayat yang ke-24. Kemudian ayat yang kelima, siapa yang tidak melakukan hal yang tadi, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Jadi jangan heran, misalnya nih, kenapa doa aku sih dijawab Tuhan terus? Kok aku ini gak dijawab Tuhan? Apa bedanya aku sama dia? Kok kenapa aku lebih cantik dari dia? Emanglah terkamu sekali lagi ya. Nah, kenapa aku lebih baik dari dia? Tapi Tuhan lihat hati. Karena kita bersikap baik, tapi sebenarnya kita tidak suka. Nah, jadi itu ya, orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, itulah